Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Saya selaku moderator. Perkenalkan nama saya Serja Rizky dan teman saya. Saya Sahri Ilham Geraldi. Saya Rizky Najala. Saya Ernest Renata Rumapea. Saya Fadila Tri Mulia. Saya Lepin Rifki Basitio. Oke, baiklah, kami akan berbagi materi tentang Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pancasila sebagai nilai dasar pengembangan ilmu yang memiliki arti bahwa nilai kelima dari Pancasila itu sendiri merupakan pedoman dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, sejalan dengan perkembangan iptek di masa kini, tidak dipungkiri selain dampak positif juga terdapat dampak negatif. Pengaruh dari budaya luar dengan mudah masuk ke Indonesia menyebabkan lunturnya budaya Indonesia itu sendiri. Dan juga sering terjadi kasus-kasus yang mendasari iptek yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, kedudukan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan penting dan lebih baik lagi apabila menempatkan Pancasila sebagai etika pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, urgensi Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Urgensi Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dimaksudkan bahwa pemahaman dan pemikiran keilmuan untuk kepentingan bangsa harus berlandaskan kepada nilai-nilai Pancasila. Karena masyarakat menjadi tujuan berdirinya NKRI, pada hakikatnya adalah mewujudkan masyarakat yang Pancasilais, yang wujudnya dapat diketahui melalui sikap, tekad, semangat, disiplin, dan tanggung jawab yang dilandasi dan sekaligus bermuara pada jujur dan kejujuran dalam mengolah atau memanage kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan bagian dari saya, yaitu B, menanya alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh iptek, baik dengan dalih percepatan pembangunan daerah tertinggal maupun upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu mendapat perhatian yang serius. Penggalian tambang batu bara, minyak biji besi, emas, dan lainnya di Kalimantan, Sumatera, Papua, dan lain-lain dengan menggunakan teknologi canggih mempercepat kerusakan lingkungan. Apabila hal ini dibiarkan berlarut-larut, maka generasi yang akan datang menerima risiko kehidupan yang rawan bencana lantaran kerusakan lingkungan dapat memicu terjadinya bencana seperti longsor, banjir, pencemaran akibat limbah, dan seterusnya. Dan yang kedua, penjabaran sila-sila Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat menjadi sarana untuk mengontrol dan mengendalikan kemajuan iptek yang berpengaruh pada cara berpikir dan bertindak masyarakat yang cenderung pragmatis, artinya penggunaan benda-benda teknologi dalam kehidupan masyarakat Indonesia dewasa ini telah menggantikan peran nilai-nilai luhur yang diyakini dapat menciptakan kepribadian manusia Indonesia yang memiliki sifat sosial, humanis, dan religius. Selain itu, sifat tersebut kini sudah mulai tergius dan digantikan sifat individualistis, dehumanis, pragmatis, bahkan cenderung sekuler. Dan yang ketiga, nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi simbol kehidupan berbagai daerah mulai digantikan gaya hidup global seperti budaya gotong royong digantikan dengan individualis yang tidak patuh membayar pajak dan hanya menjadi free rider di negara ini. Sikap bersahaja digantikan dengan gaya hidup bermewah-mewah. Konsumerisme, solidaritas sosial digantikan dengan semangat individualistis, musyawarah untuk mufakat digantikan dengan voting, dan seterusnya. Menggali sumber historis sosiologis politik pendidikan Pancasila. Jika dilihat dari objek material pengayaan materi atau substansi mata kuliah pendidikan Pancasila, dapat dikembangkan melalui beberapa pendekatan, di antaranya pendekatan historis, sosiologis, dan politik. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang sumber historis pendidikan Pancasila. Yang pertama, sumber historis pendidikan Pancasila. Presiden Soekarno pernah mengatakan, "Jangan sesekali meninggalkan sejarah." Pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa sejarah mempunyai fungsi penting dalam membangun kehidupan bangsa yang lebih bijaksana di masa depan. Hal tersebut sejalan dengan ungkapan seorang filsuf Yunani yang bernama Cicero yang mengungkapkan historis vitae magistra yang bermakna sejarah memberi kearifan. Pengertian lain dari istilah tersebut yang sudah menjadi pendapat umum adalah sejarah merupakan guru kehidupan. 2. Sumber sosiologis pendidikan Pancasila. Sosiologis dipahami sebagai ilmu tentang kehidupan antar manusia. Di dalamnya mengkaji antara lain latar belakang, susunan, dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok masyarakat. Di samping juga mengkaji masalah-masalah sosial, perubahan dan pembaruan dalam masyarakat. 3. Sumber yuridis. Pendidikan Pancasila negara merupakan Indonesia adalah hukum
Dan salah satu cirinya atau istilah yang bernuansa bersinonim yaitu perintah berdasarkan hukum. Pancasila sebagai dasar negara merupakan landasan dari sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara hukum tersebut. Hal itu tersebut berarti Yudiris hukum merupakan salah satu pendekatan utama dalam mengembangkan atau pengayaan materi mata kuliah pendidikan Pancasila. 4. Sumber politik pendidikan Pancasila. Salah satu sumber pengayaan materi pendidikan Pancasila adalah berasal dari fenomena kehidupan politik bangsa Indonesia. Tujuannya agar Anda mampu mendiagnosa dan mampu memformulasikan saran-saran tentang upaya usaha mewujudkan kehidupan politik yang ideal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, Pancasila menjadi dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengembangan iptek tidak dapat terlepas dari situasinya yang melingkupinya. Artinya, iptek selalu berkembang dalam suatu ruang budaya. Perkembangan iptek pada gilirannya bersentuh dengan nilai-nilai budaya dan agama, sehingga di satu pihak dibutuhkan semangat objektivitas, di pihak lain iptek perlu mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan agama dalam pengembangannya agar tidak merugikan pihak lain. Yang kedua, tantangan pendidikan Pancasila. Ada beberapa bentuk tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek di Indonesia. Kapitalisme yang sebagai menguasai perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Akibatnya, ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu terbatas. Upaya pengembangan sistem ekonomi Pancasila dapat diandalkan untuk menangkal dan menyaingi sistem ekonomi yang berorientasi pada pemilik modal besar. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu untuk masa depan. Esensi atau inti Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu berkaitan erat dengan bagaimana mengembangkan keilmuan dengan menggunakan pendekatan sila-sila Pancasila secara utuh dan menyeluruh dengan sistematika yang sesuai dengan urutan sila-sila Pancasila. Esensi menurut Profesor Wahyudi Setiawan. Sila pertama, ilmuwan yang mengamalkan kompetisi yang dimiliki dengan baik sesuai dengan tuntutan sikap tersebut, berarti mensyukuri anugerah Tuhan. Sila yang kedua, memiliki keinginan seperti kecukupan materi, bersosialisasi, eksistensinya dihargai, mengeluarkan pendapat, berperan nyata dalam lingkungannya, bekerja sesuai kemampuan yang tinggi. Sila yang ketiga, tugas-tugasnya menjunjung tinggi asas persatuan Indonesia di dalam profesional. Yang keempat, manajemen keputusan yang dilandasi semangat musyawarah akan mendatangkan hasil yang lebih baik karena dapat melibatkan semua pihak dengan adil. Sila yang kelima, keilmuan dan ahli teknik mengelola industri perlu sesuai pengembangan sistem yang memajukan perusahaan. Selanjutnya, urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang satu, pluralitas nilai yang berkembang seiring dengan kemajuan iptek. Yang kedua, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup. Yang ketiga, perkembangan iptek ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi F, rangkuman tentang pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu artinya kelima sila Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Beberapa terminologi yang dikemukakan para pakar untuk menggambarkan peran Pancasila sebagai rujukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, antara lain Pancasila sebagai intelektual bastion atau Sofyan Effendi, Pancasila sebagai common denominator, Palues atau Muladi, Pancasila sebagai paradigma ilmu.